Ini kan jelas sama, ini simpul yang sini dengan yang sampingnya sini sama modelnya. Ini yang berbeda. Oke, jika mengalami hal atau kejadian semacam ini saat kita merajut koja ikan khususnya, nah diperhatikan, semisal ini bukan tidak mungkin, hal ini bisa mungkin saja terjadi pada saat kita merajut koja ikan seperti ini. Nah, misalkan ini saat kita melakukan penyimpulan seperti ini, nah seperti ini. Nah, pas kita tarik seperti ini, oke, pas kita tarik seperti ini, nah semisal ini benang yang di coban ini putus, ini bisa saja mungkin terjadi. Nah, misalkan ini putus, nah putus seperti ini, nah otomatis kita tidak bisa melanjutkan merajut, tidak bisa melanjutkan rajutan kita karena ini terputus benang yang di coban tadi. Bagaimana langkah yang harus kita ambil atau menyikapinya bagaimana? Nah, perlu diperhatikan. Nah, ini benang yang di simpul terakhir. Simpul terakhir ini tujuannya untuk mempertemukan benang yang di coban ini, untuk mempertemukan benang yang di coban ke sini. Nah, nanti kan otomatis disimpul jadi satu seperti ini. Nah, jadi caranya kalau putus seperti ini kita akan potong di atasnya sini. Nah, yang di atasnya sini ini kita potong muter sampai selesai. Nah, ini tadi kan yang putus. Nah, yang putus ini nah yang putus ini lanjut kita akan motong yang di atas ini supaya nanti kita akan bisa memulai dari awal lagi karena ini terputus. Nah, perlu diingat lah, ini kan yang di atasnya putus ini. Nah, ini kita tarik ke sini, kita lihat ke sini. Nah di sini ada simpul terakhir. Nah, pada saat ketemu simpul yang terakhir ini, nah ini kita teliti ya teman-teman, kita harus teliti mencari simpul yang terakhir. Nah, ini ketemu simpul yang terakhir. Jadi seperti yang saya katakan tadi, karena ini putus, kita harus motong yang di atasnya sini, muter sampai selesai. Nah, muter ke sini, muter ke sini. Nah, akhirnya kan ketemu yang ini simpul yang terakhir. Bisa diperhatikan simpul yang terakhir ini otomatis memang berbeda ya daripada simpul saat melakukan penganyaman. Nah, lihat ini perbedaannya seperti ini. Nah, jadi patokannya adalah kita harus menemukan simpul yang terakhir dulu. Simpul yang terakhir pada saat kita melakukan perajutan koja ikan tersebut. Nah, di simpul yang terakhir ini kita potong. Tapi, nah ini kita sudah menemukan simpul yang terakhir ini. Nah, simpul yang terakhir ini kita potong secukupnya, kita sisakan sekian mili atau berapa mili. Nah, segini potong, terus ini kita potong. Terus, nah setelah kita menemukan simpul yang terakhir ini, simpul yang terakhir adalah pertemuan coban dengan benang yang ini tadi. Oke lah, setelah ini kita bakar. Ini kita bakar lalu kita rapikan. Nah, seperti ini kita bakar lalu kita rapikan. Nah, jika sudah seperti ini, baru yang sebelahnya ini kita potong muter. Yang sebelahnya ini, nah yang sebelahnya ini kita potong muter. Cara motongnya seperti ini ya teman-teman. Nah, cara motongnya seperti ini. Nah, ini kita paskan di sini ya teman-teman. Nah, ini kita paskan di sini. Nah, kelihatan tuh ini kita paskan seperti ini, potong. Nah, satunya lagi kita paskan, potong. Nah, kan ini masih ada sisa seperti ini. Nah, ada sisa seperti ini, seperti pada video ini. Jelas ini kelihatan tuh ini. Nah, ini tinggal kita tarik seperti ini aja teman-teman. Nah,
Nah, ini maka sudah terlepas. Lakukan cara ini sampai selesai. Oke, saya ulangi lagi cara memotongnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Mana kelihatan belum nih kameranya? Nah, ini kita potong, dipaskan seperti ini. Lanjut satunya kita paskan seperti ini. Nah, lalu ini kita tarik seperti ini. Nah, ini sudah terlepas. Jadi seperti ini. Oke, jadi ini kita potong muter sampai selesai ya teman-teman. Jadi ini kita potong muter sampai selesai gara-gara ini tadi benang yang dicoban ini tadi putus, harusnya bisa ketemu dengan yang ini pada simpul terakhir ini, namun putus. Untuk menanggulanginya atau mengantisipasi atau untuk langkah selanjutnya adalah ini kita potong muter seperti yang sudah dicontohkan tadi. Oke, ini kita potong muter. Motongnya tepat di atasnya ini ya. Nah, ini yang putus tadi. Nah, terus kita ke atasnya sini. Nah, di atasnya sini kita potong. Nah, kita ke atasnya sini lah. Simpul yang di atasnya tepat yang putus tadi di sini. Nah, lanjut kita potong semuanya sampai ketemu. Nah, dimotongnya seperti ini. Terus muter sampai selesai. Saat motongnya harus hati-hati biar tidak kebablasan kepotong. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini versi saya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini cara motongnya, yang dipotong terus. Nah, kita sudah ketemu benang yang potong tadi. Pada saat kita merajut ini putus tadi. Nah, ini harus kita potong yang atasnya sini. Nah, seperti ini. Nah, terus kita potong. Kita potong muter sampai selesai. Seperti ini. Nah, kita potong. Nah, selanjutnya ini kita buka setelah dipotong seperti tadi. Nah, ini tinggal kita tarik seperti ini. Nah, ini sudah lepas semuanya. Nah, jadi seperti ini untuk melakukan pemotongan atau pembongkarannya. Nah, setelah dipotong tinggal kita tarik seperti ini. Oke, diperhatikan baik-baik. Ini versi Koja Fishing. Mungkin kedepannya nanti akan ada penemuan baru jika ada hal lain terkait koja ikan. Nah, jadi seperti ini alasan mengapa simpul terakhir tadi dipotong secukupnya lalu kita bakar supaya simpul ini tidak terbuka, jadi tetap aman. Jadi intinya seperti itu alasannya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya ini kita mulai merajut awal lagi, tinggal kita pasang benang yang dicoban baru. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita rajut biasa. Jadi kesimpulannya, sebelum memotong yang lain kita harus mencari
simpul yang terakhir saat kita merajut koja ikan. Nah, jika sudah menemukan simpul yang terakhir, kita potong secukupnya, jangan dipotong habis, kita potong secukupnya, lalu kita bakar dan kita rapikan agar simpul ini tidak terbuka, jadi aman. Jadi biar aman, selanjutnya kita akan memulai lagi karena ada insiden tadi karena putus saat melakukan perajutan. Nah, setelah seperti ini kita akan merajut seperti biasa lagi. Kita rajut, kita mulai sembarang, bisa dimulai dari sini atau dari sini, itu bebas. Nah, kita mulai dari sini seperti ini. Nah, kita rajut seperti ini. Untuk benang yang ini kita sisakan sesuai panjang yang kita inginkan. Nah, kita rajut seperti biasa, merajutnya seperti ini. Nah, rajut. Nah, ini tadi simpul yang terakhir. Nah, yang sudah kita rapikan dan kita bakar tadi. Nah, ini kita simpul seperti ini, seperti biasa, seperti ini. Nah, oke, jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman saat kita merajut. Lalu pada saat kita merajut, benang yang berada di coban ini putus. Nah, misalkan pada saat merajut seperti ini, seperti yang di awal-awal video tadi. Nah, ketika saat merajut seperti ini, nah pas ini kita tarik, terus nah ini putus, kita harus menoleh ke belakang, kita harus mencari benang ini. Nah, benang yang untuk mempertemukan simpul yang terakhir. Nah, setelah ketemu yang ini, kita lihat ke atasnya. Kita lihat ke atasnya, kita cari mana simpul yang terakhir. Oke, jadi intinya seperti itu. Kalau diperhatikan dengan seksama, ini jelas ada perbedaan untuk simpul yang simpul yang terakhir bentuknya seperti ini. Nah, simpul yang terakhir bentuknya seperti ini. Kita harus menemukan simpul yang terakhir ini untuk melakukan pemotongan jika terjadi hal yang seperti tadi. Nah, ini kan jelas sama ini, simpul yang sini dengan yang sampingnya sini sama modelnya. Ini yang berbeda. Maka ini kita potong segini, kita potong secukupnya, lalu kita bakar. Baru setelah itu yang lainnya ini kita potong seperti yang tadi di video sebelum menit yang ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.